Halo, apa kabar? Semoga teman-teman sehat semuanya. Ini kita lagi bongkar motor Jupiter. Sayang kalau tidak direkam atau dibagikan. Gulungannya hitam ya. Masalahnya tuh motor susah dihidupkan. Sampai sakit kaki nginjak pedalnya, ndak hidup-hidup teman-teman. Itu baut sama ada pen itu untuk turun gigi sama naik gigi ya. Nah, ini oli. Jadi masalah motornya, nah ini pakin. Oke, videonya sudah lama diambil. Video ini cuma belum sempat ngeditnya teman-teman. Jadi saya baru isi suaranya ya. Dan ini yang baru tuh, yang baru spool ya, dia Vega ZR itu sama dengan yang robot 12 butik itunya. Apa itu gulungannya 12 ya. Jupiter robot tadi bisa dilihat untuk bodi motornya. Kalau teman-teman ragu itu Jupiter model apa, silakan kembali ke depan ya, atau teruskan. Nah ini kita hitung ada berapa. Jadi di toko tuh ditanya yang berapa, katanya berapa 9 ya kalau nggak salah. Saya bilang yang 12. Jadi kalau beli ke toko tuh pesan orang toko jangan dibuka, jangan sampai dibuka ya. Jadi sebelum dibuka tuh kita hitung atau kita buka dulu yang ada di rumah. Yang kita beli nggak usah dibuka dulu. Nah, jadi kalau misalnya saat dibuka itu ternyata 9 butik, nah kita tukar teman-teman. Jadi saya ngidup motor nih sakit kaki, nginjaknya ndak mau hidup-hidup dia motornya Jupiternya. Tapi kalau udah hidup bagus deh ya. Sampai kipropnya, sampai CDI-nya dicurigai, sampai businya, sepulnya, aduh pusing lah. Tapi itu saya yakin memang ini yang rusak karena lampunya ndak mau hidup dah ya. Jalur lampunya udah lama ndak hidup. Jadi saya biasa bawa senter. Udah diganti kipropnya pun lampunya ndak mau hidup. Gitu. Jadi lampunya kalau pakai LED mau dia hidup, lampu depannya apalagi belakang. Nah, sekarang masalahnya udah bertambah, lampunya ndak ada, hidupnya pun susah, nyala nginjaknya ndak mau. Ini teman-teman, saya baru buka motor nih, sayang kalau ndak diupload. Dan juga tuh YouTube kan harus rajin ngupload katanya. Jadi ini pun saya anggap nih bermutu videonya, bagus. Karena ini sharing ya, berbagi pengalaman. Jadi semoga video ini berguna untuk yang awam ya, yang baru belajar. Jadi bukanya tuh gampang, ndak susah bukanya. Cuma bautnya harus ingat karena ada yang panjang, ada yang pendek bautnya tuh. Jadi teman-teman ingat atau ditandai yang mana yang nomor 1 ya. Kalau bisa pakinnya diganti, kalau enggak oli netes nanti. Dibersihkan. Nah, ini yang baru karena jumlahnya sama 12 tuh kita pasang. Nanti kita tes dengan lampu ya. Kita tes dengan busi, lihat apinya. Dia tuh udah diinjaknya susah, api di busi pun ndak ada. Kita langsungkan kabel sepulnya tuh ya, yang lama itu pun ke bodi ndak ada apinya.
Itu saya di kantor pos tuh sampai malu Dah agak belum gajian. Jadi orang kantor pos suruh bawa ke bengkel, suruh cek kan ndak enak juga kita. Jadi kemarin tuh kan dalam kasusnya monetisasi kan, nunggu surat dari Google, dari YouTube belum datang. Gitu. Oh, di kantor pos tuh ya, tadi kita lanjut lagi. Jadi berapa kali bolak-balik kantor pos tuh? Hampir 2 bulan teman-teman, kadang seminggu sekali saya kantor pos tanya udah datang belum gitu. Belum bang, kata mereka. Jadi ngidup motor sampai keringat emosi juga kadang kah. Motor sampai saya mau tendang. Tuh saya bagi pengalaman yang hidup motor nih emang susah kalau spoolnya tuh rusak. Jadi mungkin ya tuh teman-teman tuh ndak boleh sering pakai oli bekas ya. Ini pengalaman nih, lebih baik teman-teman beli oli baru untuk ditambah. Memang sih kalau itu kata orang ndak apa-apa ya kasih oli bekas ya. Jadi kalau dilihat kok sampai gosong kan aneh kita. Spoolnya gosong. Itu kalau menurut saya mungkin kabelnya ada yang short karena motor ini kan dah banyak dimodif. Kabelnya sambung sana sambung sini. Jadi kalau motor ini bagus nanti kan lampu depannya tuh 2. Nah, saya pakai 1 aja. Lampu belakangnya kasih LED nanti supaya spoolnya ndak berat, ndak panas dia. Kalau ada 2 itu kan itu dia agak berat kerja dari spool ya. Nah, itu statornya ya. Yang kecil tuh kita pasang juga. Teman-teman lihat videonya ya, saya sambil gurau-gurau aja nih. Jadi hidup motor tuh susah teman-teman. Karena gulungan dari ini ya, gulungan atau bahannya kan mungkin dah sekian persen lah, 80% lah aslinya. Udah ndak seperti yang memang asli bawaan pabrik tuh. Jenis dan bahan tebal diameter itunya ya, kabelnya itu. Nah, ini kita baut lagi. Videonya tuh alat-alat pun sederhana teman-teman, apa adanya aja dipakai. Ini dibantu lagi ya supaya kuat dia. Jadi nabung ini, ada uang baru beli ganti lagi. Motornya udah lengkap juga yang rusak. Tebengnya pun banyak juga pecah nih. Yang penting bisa jalan dulu. Kata orang biarlah motornya jelek tapi diinjak 1 kali hidup. Nah, kan daripada bagus tapi nginjaknya sampai 5, apalagi sampai 30 kali 50 kali baru hidup. Waduh hai. Jadi kalau rusak tadi itu kita, kalau spoolnya rusak tuh kita ganti busi berapa puluh kali pun ndak bakal menyelesaikan masalahnya. Apalagi kalau kita ganti itunya, jantungnya itu. Saya baru belajar juga, banyak nonton juga dari yang master ini radio master motor. Ada Spion kah, ada siapa juga itu banyak saya nonton. Nah, jadi
terima kasih ya untuk para master. Ini video saya nih seperti galeri lah ya, berbagi untuk yang baru belajar juga. Ini saya memberanikan diri. Terima kasih karena yang buat YouTuber yang senior yang memang ahli di bidang ini itu berguna bagi saya. Itu untuk spoolnya ya. Oke, lanjut ke topik. Ini kita mau masangnya tuh. Bisa dilihat motornya seperti ini mesinnya ya. Nah, ini pakennya. Jadi kita bersihkan teman-teman. Itu kalau ndak pandai nanti tuh atau salah masangnya tuh, ndak teliti, motor ini kalau dihidupkan tuh, jadi kita injak gigi langsung ngegas dia, ndak harus ditahan gitu. Kayak koplingnya, tali koplingnya putus, kayak pakai kopling kaki jadinya teman-teman. Itu pun ngejut dia kalau ndak teliti. Jadi nanti dibantu penggaris ya. Kalau yang lain tuh cerbi, mereka pakai cerbi ya. Kalau saya pakai penggaris nanti. Sesuatu yang tipis lah untuk mendorong. Karena cerbi ndak ada di rumah nih. Nah gitu. Nanti teman-teman lihat lah ya, penggarisnya ada. Sekali lagi video ini udah lama. Ndak ini ya. Mungkin 2 bulan yang lalu kan, ndak salah, lupa saya. Ini baru ini penggarisnya. Itu ada yang harus didorong, yang ada putaran kecil itu ya, pembuka itu. Itu didorong di situ, didorong. Kalau ndak didorong tuh kita masuk gigi ngejut dia. Lama-lama malah rusak lagi yang lain. Nah, didorong dengan penggaris besi ini. Baru kita kencangin atau pasang itu semuanya. Nah, itu di dalamnya ada pen ya. Ada plantok gitu untuk turun naik gigi apa ya, kayak koplingnya tuh. Nah, itu baut yang saya bilang tadi harus diingat, dikasih nomor kalau baru belajar. Ini membuat videonya nih panjang ya teman-teman, lewatin sendiri ya, dipercepat kalau itu ya. Jadi tekan titik 3 di sebelah kanan. Nanti ada kecepatan, nah itu naikkan aja kecepatannya. Jadi kita belajar karena sudah banyak guru di YouTube enak. Tuh saya subscribe ya. Kita nonton, kita berterima kasih supaya mereka semangat tuh kita subscribe. Itu berguna sekali video-video yang dibagikan master-master. Oke, kita kencangin dulu, dah tuh baru isi olinya nanti. Sekarang kita di menit 14. Udah hampir setengah jalan ini. Jadi kedepannya kita itu ada ngetes apinya teman-teman. Berapa keluarannya, kita lihat nanti berapa besar api dari spool ini ya, yang keluar dari spool. Habis itu yang masuk ke busi gitu. Tuh kalau teman-teman main pegang tuh nyentrum dia. Kuat apinya teman-teman. Jadi kalau bisa pakai
sarung tangan plastik itu ya, sarung tangan listrik kalau bisa juga itu bagus, karena kalau masih baru, ini kan baru kuat listriknya, jangan main pegang aja injak satu nyentrum itu. Videonya tidak ada dipercepat ya, jadi teman-teman percepat sendiri lah kalau mau langsung ke belakang gitu. Jangan lupa di subscribe. Ini banyak sekali ini yang dibahas di sini, mulai dari HP, ikan, audio ya. Jadi apapun tuh kita bagikan, kita informasikan juga ke teman-teman pengalaman. Ini seperti diari lah atau kegiatan. Siapa tahu nanti mau bongkarnya kan kita ingat, oh di situ dulu pernah ganti ini, karena kan otak nih kadang lupa Kak. Kabel groundnya tuh dipasang atau dibersihkan dulu ini, karena ini body ya. Itu dibersihkan supaya kuat. Ya, ada keraknya. Ini motor Jupiter Robot 2000 berapa STNK-nya lupa. Jangan lupa bayar pajak teman-teman. Kita buka dulu STNK-nya, kita lihat nih, lupa kita. Itu Yamaha ya, Yamaha Jupiter Robot. Tahun pembuatannya nih tahun 2011 cc-nya 115. Nah, 115. Oke, mantap. Kalau sudah bersih semua, kita pasang lagi baut yang kencang. Nah, bautnya juga nih dibersihkan supaya dia menyatu dan lampu kita terang lagi, mudah hidupnya. Habis motor Jupiter nanti kita mau bagi lagi motor TPS ya, itu belum sempat diedit juga. Motor TPS-nya susah sekali cari tali gas ya, putus kemarin. Jadi ndak ada jual itu, jadi kita modif dia. Nah, di sini itu untuk singkatnya yang dianggap saya bermutu dari video ini yaitu spoolnya ya. Jadi kalau teman-teman beli spool untuk Jupiter Robot, dia yang 12 tadi Pega ZR ya. Lalu cara masang itunya, koplingnya tuh untuk masuk gigi. Kalau koplingnya kendor atau tidak pas, kan harus didorong dengan penggaris. Nah, kalau teman-teman ndak dorong, ndak kasih cerbi apa, itu ndak berfungsi koplingnya. Ngejut dia, begitu kita injak truk gitu, langsung maju motornya. Kalau gasnya laju lah dia. Seperti ndak ada kopling ya, seperti jadi mau masuk gigi 2 pun susah nurunkannya gitu dia. Ini kita awam sekali, sebenarnya kita di bidang elektronika ya, tapi ini agak menyimpang sedikit lalu bahas motor. Nah, kita pasang lagi, ini udah mau selesai, kita mau tes nanti di menit ke berapa itu. Ini
kabelnya kita sambung tuh, karena dia cocok ya cekaknya tuh. Kita sambung kabelnya, nanti kita ukur dia. Kemarin tuh ada dites pakai LED ya, memang tidak ada nyala LED-nya dari sambungan situ. Nah ini kan udah bagus nih. Oke, tambah oli dulu, nanti lupa kita sebelum itu. Lebih jauh tuh oli mesin kan sebelumnya udah kita buang ya, waktu kita buka spool tadi tuh oli yang lama dah terbuang, dah kita buang. Nah ini kita tutup semua, yang di bawahnya juga. Teman-teman tuh paling enggak 1 bulan dicek lagi ya, untuk olinya apakah berkurang atau apa ya. Sama filter olinya diganti juga supaya tidak merusak itu spool lagi gitu. Entah ada pengaruhnya atau enggak ya, ini enggak terlalu ahli. Kalau saran orang bengkel tuh 3 bulan kan 6 bulan tuh harus ganti filter olinya tuh. Filter olinya itu ya dekat injakan rem yang kecil tuh, teman-teman buka aja dari situ, ada filter oli di situ ya. Nih yang injakan rem itu, yang paling depan itu ada bautnya, dibuka. Oli saya pakai yang murah aja, nggak perlu yang mahal, mengingat gajiannya pun itu ya, kita menghemat juga karena pengeluarannya banyak ya. Motor ya, teman saya bilang motor itu adalah kaki kita ya, kemana kita berjalan tuh kan sekarang pakai motor. Mau beli apa Indomie kah, beli apa aja harus pakai motor, walaupun jalan kakinya ndak nyampe 5 menit gitu. Zaman sekarang nih aneh ya. Saya dulu sekolah jalan kaki itu 40 menit teman-teman, waktu SD lah ya. Kalau sekarang mana mau 5 menit pun harus diantar pakai motor juga, walaupun dekat sekolahnya. Apa kata orang tuh, lewat 2 gang 3 gang itu pun tetap pakai motor ya, diantar juga. Udah beda ya. Makanya motor harus kita jaga olinya, rantainya gitu ya, remnya, karena ini adalah kaki kita. Oke, udah selesai juga video. Nah, ini teman-teman lihat nih, ini kalau megangnya terlalu dekat nyentrum teman-teman ya. Itu busi dibuka businya. Kalau dipasang itu kuat ya. Nah, kita gunakan ini, kita mau lihat apinya, kita tes sebentar. Teman-teman bisa lihat bahwa api dari busi ini kuat. Nah, itu tangan saya seperti itu ya, nyentrum dia. Padahal jauh dari itunya. Nah, apinya kuat teman-teman. Oh, tuh seperti petir ya, seperti petir. Nah, saya jauhkan lagi karena agak terasa itu. Pakai kain nih, beda dia rasanya. Nampak ya tadi apinya seperti petir itu. Jadi udah bagus ya. Kemarin tuh ndak ada apinya dari kabel palak busi itu, nggak ada sekali dia. Kita injak laju-laju, ini pelan pun dah ada. Nah, pakai tang lagi nih, karena agak terasa. Tuh, nampak ya apinya teman-teman.
karena masih baru, apinya bagus, kuat. Nah, ini kabel dari spoolnya langsung kita tes dengan lampu. Kita tes dengan lampu ya, dari spool. Teman-teman bisa lihat kemarin tidak mau hidup dia. Bisa kita lihat tuh. Nah, terang dia teman-teman. Itu jalur yang ke busi sama jalur lampu kita coba semua ya. Ini kabelnya kabel telepon kita lepas untuk pakai. Terang lampunya tuh, bisa dilihat. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen yang positif. Nah, ini motor sudah menyala. Sekali injak, paling enggak 2 kali, tergantung bensinnya juga ya. Udah hidup motornya, enak.